I don't understand itu tuh jeritan hati aku banget. I don't understand. I don't understand. Halo semuanya, teman-teman Bazar Indonesia. Kembali siang hari ini, saya Dave Hendrik menjumpai teman-teman semua yang menyaksikan live Instagram Bazar Indonesia. Nah, ini berarti adalah episode Brunch with Dave yang udah keberapa ya semenjak PSBB? Duh, sampai udah nggak ngitung. Kita ngobrol di jam brunch. Jadi nantinya acara live Instagram ini juga akan teman-teman dapat saksikan dan juga nikmati di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia ya. Jangan lupa subscribe dong ya supaya nggak ketinggalan kalau Bazar menghadirkan video-video terbaru di YouTube-nya Bazar. Oke? Yes, Happy Idul Fitri buat Anda semua yang menyaksikan ya. Brunch with Dave kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol dengan tamu istimewa saya, Cathy Sharon. Hi girl. Apa kabar? Baik sayang. Thank you for doing this. Katanya Kathy lagi nggak terlalu enak badan ya? Iya nih, padahal di rumah aja terus masuk angin ya, penyakit ini ya, penyakit yang biasa gitu ya. Aduh, semoga setelah ngobrol-ngobrol ini bisa istirahat, badannya bisa kembali pulih ya, Kat. Thank you. Kamu gimana di rumah aja, sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan, tetap produktif, mengerjakan ini itu. Aku tuh ngajak Kathy ngobrol siang hari ini karena managing editornya Bazar tuh udah dari minggu lalu tuh gini, Mas Dave harus lihat konten Instagram sama TikToknya Cathy Sharon. Oh my Ada. God, she is so funny, she is so entertaining, gitu katanya. Aku kan nggak TikTokan ya, Kat, jadi aku cuma lihat Instagram aja tuh. Dan sekarang tuh tiap kali dengar kata Cathy Sharon tuh langsung, I don't understand. I don't understand. Itu tuh masuk di kepala gue gara-gara lo. Itu suara itu tuh bisa seharian ya nempel di kepala. Nyebelin emang, kesel. Tapi aku mau kasih jempol buat konten-konten sosial media kamu yang begitu kreatif. Ya kayaknya pengen ini aja sih, make people smile aja ya. Karena aku pun juga ngerasain di rumah aja lama banget lagi kita sudah di rumah terus kayak kadang kalau baca berita atau apa tuh kadang suka kepikiran, kadang apa nggak bisa tidur malam gitu kan karena kan Hmm, ini masa yang menantang terus masa-masa yang nggak tentu dan hmm, hmm. ya terbingung dan benar-benar video itu sih yang I don't understand itu tuh jeritan hati aku banget. I don't understand. I don't understand. Aduh, itu frustrasi aku kayaknya keluar di social media. Sampai teman-teman pada bilang, ya keluar aslinya. Tapi menanggapi sedikit gitu ya, frustrasi Kathy, aku yakin itu mewakili frustrasi kita semua. Saya juga frustrasi gitu ya, merasa bahwa mengorbankan waktu dan tenaga berbulan-bulan di rumah aja, it's quite challenging loh, iya kan? Terus melihat beberapa teman-teman memutuskan untuk tidak mengindahkan PSBB, pasti kan kesel ya, Bo? Ya, tapi at the same time juga kita bingung ya, karena teman-teman yang juga harus bekerja, harus keluar, atau mungkin ada yang mungkin di PHK, terus nggak dapat Hmm, gaji, terus ngontrak di Jakarta, ya mereka harus gimana? Mau nggak mau mereka harus pulang kampung kan? Jadi hmm, sebenarnya nggak, hmm, makanya aku tuh jadi pusing, frustrasi, kayak aduh, hmm, hmm. Iya. emang udah kayak gini gitu kan. Iya, frustrasi itu bukan sama orangnya, tapi sama situasinya gitu ya, gemes sendiri. Nah, betul. Yes, yes. Tapi bicara mengenai konten Instagram ya, konten sosial media Kathy yang banyak dipuji teman-temanku, ada satu konten yang menurut aku juga paling layak mendapatkan sambutan baik adalah ketika Kathy berinisiasi untuk membuat acara sosial. Oh iya, itu pas awal banget PSBB. Malah sebelum PSBB kita sudah menjalankan movement sosial itu ya. Hmm, Nggak tahu sama beberapa teman-teman ada Wanda Ponika dari Wanda House of Jewels.
kan kita waktu itu pernah acara bareng ya sama Wanda. Kemudian ada Marcelo Dekaran, terus ada Rudy Valinka, dia tetap Hmm. Kurawa. Kemudian ada Jenny Puspita, Bianca Lonto juga. Kita waktu itu kebetulan punya networking untuk mendapatkan APD langsung dari Hmm. supplier. Kita pikir, yaudah yuk kita galang dana, kita bikin Hmm. deh, kita bisa. Kemudian kita kerjasama juga sama Bunda Maya Estianti dan Geng Tempe, karena mereka juga Hmm. menggalang dana dan mereka yang kayak kita bingung belinya, ya udah Katy aja deh yang jalanin, kita bantu galang gitu. Jadi apa ya, kayak kita tuh gotong royong bersama dan aku lumayan bangga sih karena emang jiwa orang Indonesia tuh jiwa gotong royongnya tuh sangat kental dan kita tuh dari dulu terkenal baik sekali, suka saling menolong, saling bahu Hmm. membahu. Itulah memang orang Indonesia. Hmm. Uh, the foundation of Indonesian people is like that gitu. Jadi aku senang aja waktu itu kita bisa ya melakukan a small movement ya untuk melakukan kebaikan dan kayaknya itu yang paling penting sih sekarang. I think Hmm. semua orang memang harus berjalan. Hmm. Kita jangan malah menunggu pemerintah melakukan sesuatu karena aku yakin mereka juga sedang berusaha sekuat mungkin. Kalau kita Hmm. aja nggak, kan apalagi mereka ya kan Indonesia belum pernah mengalami Hmm. pandemi ini. Jadi Hmm. ya sama teman-teman kita benar-benar ngejalaninnya dan kita juga apa ya try to spread kindness sih at the end of the Hmm. day dan kita mengingatkan teman-teman nggak usah bikin big movement juga nggak apa-apa, bisa dimulai dari lingkungan sendiri, dari RT RW sendiri. Kalau kita tahu ada teman-teman kita yang memang kurang mampu atau sedang melewati masa yang sangat menantang seperti Hmm. sekarang ini, ya kita mencoba untuk membantu dan akhirnya kita lihat banyak banget kan orang Indonesia yang bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi sembako, and that's just apa ya, heartwarming gitu, seneng aja ngelihatnya. Kayak Yes, it gives hope ya nggak sih Dave? Ada betul. harapan. Betul banget. Dan aku pikir aku nggak berlebihan ya untuk bilang bahwa inisiasi yang dilakukan oleh Kathy dan teman-teman itu termasuk yang di awal, yang kemudian juga akhirnya nyolek dan membangkitkan semangat sosial teman-teman untuk melakukan hal yang serupa bersama Kathy dan teman-teman. So, bravo for you guys. Dan nggak Thank you. kecil loh itu, APD-nya banyak kan ke ratusan rumah sakit kan kalau nggak salah ya, Kat? Lumayan sih kita udah ratusan rumah sakit, nggak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia kita udah kirim. Oke, oke. Itu yang banget. Maksudnya kita, dan itu semua dibukain jalan ya sama Tuhan. Kita bener-bener bisa dibilang kita usaha, iya, tapi udah dibuka aja kayak kita mau ngirim ini kan ekspedisi. Terus kita nyari-nyari ekspedisi, ya menganggap bahwa ekspedisi pasti akan nge-charge dong, ya kan? Hmm. Hmm. Ekspedisinya kenalan temanku, kita juga ada tim di Surabaya bersama dengan Natalia Kiantoro, the designer. Hmm. Hmm. Dia juga masuk sama tim kita. Jadi Puspita juga kan sebenarnya orang Surabaya pada asalnya gitu. Jadi dia juga ada tim di sana. Kebetulan ada keluarga dokter. Dan Natalia Kiantoro yang nge-hook up kita dengan sebuah logistik, Dunex Logistik yang akhirnya bilang, udah kalau untuk sosial, kalau untuk ngebantu Indonesia, kita kasih gratis Pulau Jawa dan Bali. Yeay. That's amazing. Yes, itu dukungan tangan Tuhan ya, bekerja dari orang-orang yang dia pilih ya, Kat ya. Betul, kita hanya jadi vessel aja yang ngejalanin. Emang kita niatnya pengen melakukan kebaikan. Kalau kita Oke, niatnya bisa aja sama Tuhan, pasti dibuka jalannya. oke. Bicara sedikit mengenai pandemi ini nih, Kat. Apa yang Kathy secara pribadi pelajari dari situasi yang terjadi sekarang? Hmm, aku tuh ngerasa kalau kita tuh sedang benar-benar diuji ya. Nggak hanya sebagai individu, tetapi juga dalam pekerjaan kita. Also, sebagai sebuah bangsa, ini adalah ujian yang sangat berat menurut aku. It's a Hmm. very hard times, benar-benar masa yang sangat menantang dan di sini aku selalu kalau misalnya aku live IG, aku tuh selalu mengajak teman-teman untuk melihat dari perspektif yang lebih positif bahwa apa sih oke, mungkin bosen di rumah, mungkin stres juga harus bayar kontrakan, kemudian harus bayar gaji-gaji, padahal kita juga nggak bekerja, ya kan? Tapi
di sini kita benar-benar sedang dicoba, diuji, dan aku banyak ngobrol sama teman-teman dari berbagai agama. Pada akhirnya mereka bilang mereka jadi lebih rajin berdoa, lebih rajin sholat. Hmm. Kemudian teman-teman juga jadi banyak waktu untuk self reflect gitu, dan juga quality time sama keluarga. Mereka Hmm. tetap menjalin hubungan virtual, ya kan? Dan kita pasti banyak momen-momen spesial kan, Dave, yang kita Ya, lewat ya. di rumah. Kayak temenku Rianti Cartwright lagi hamil dan dia Ah. di shower kan. Jadi ya kita Oh. gimana caranya kita tuh jadi ngubek-ngubek otak, gimana caranya supaya we make it as the new normal. Hmm. Kita ngejalanin, kita gimana caranya, yuk kita bikin virtual baby shower komplit dengan tema tea party, terus kita kirimin dia bunga sama little order sama kue-kue kecil, dan masing-masing anggota grup harus nge-set up di rumah teh, kue-kue kecil, dan harus dress up, dress code-nya tea party. Pesta online. Dan ada foto-fotonya juga, jadi di foto-foto di laptop, di komputer, terus kita sharing, kita masukin ke social media juga. Ya gimana caranya, Oh. still do our special moments. Papaku juga sempat ulang tahun, akhirnya sama semua keluarga kita virtual sing happy birthday dan tiup lilin. Oh, yes, yes, yes. Sekarang semua pindah ke online. Please Nah, give my regards and my love to Rianti. Rianti makes the best pie. yes, apple crumble-nya enak banget lah. My God, my God, my God, my God. Oke, uh, Ada salam tempel ya? Apa virtual salam tempelnya gimana? virtual. Sekarang bisa online, digital, salam tempel. Itu yang paling ditunggu, salam tempel sama anak-anak ya kan? Itu yang nggak boleh dilupakan kayaknya. Oke, Kat, aku juga pengen nanya sedikit. How do you define spirituality? How do I define spirituality? I think spirituality at the end of the day itu adalah hubungan intim antara kita dengan Hmm, Sang Pencipta. hmm, So, kita boleh gitu. Of course kita ke gereja, kita masuk komunitas juga ya kan. Tapi it doesn't define your spirituality, karena your spirituality balik lagi ke diri kita sendiri. How hmm, does, misalnya ya kalau kita Muslim, kalau baca Quran, how does ayat itu berbicara pada hati kita? Atau aku Christian, pada saat aku baca Alkitab, what speaks to me? Karena semua orang pasti hmm. akan kita diberikan tubuh yang berbeda dan juga pikiran, otak, kreativitas, semuanya kita semua unik. Jadi Oke. hubungan Sang Pencipta is also a unique and cannot be the same as the other person, ya kan? Jadi number one for me, aku selalu bilang no judging, ya kan? You cannot judge. Yang penting menurut aku dalam semua agama kita diajarin untuk saling mengasihi, saling respect, ya kan? Dan saling menerima kejelekan Hmm. maupun kebaikan kita. So I truly believe that my spirituality is based on love and care, and yeah, I hope that a lot of people also feel the same. Yes. Aduh, I second you on that. No judge, no judgment. Ya, itu yang paling susah ya. Nggak ngejudge orang lain, terus kemudian juga nggak ngejudge diri sendiri gitu ya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan kita itu adalah sesuatu yang very personal, and we need to respect that one another. Ya, aduh ini kenapa hubungan intim? Hubungan intim tuh hubungan yang sangat dekat. Intimnya sama Tuhan, intimnya sama Tuhan. Yang lagi diomongin itu ya. Oke, kalau Kathy sendiri, pasti kan kita tahu ya, Kat, dalam hidup itu ada up and down gitu. Ada nggak sih momen-momen yang Kathy merasa, kok doa aku nggak dijawab sesuai dengan keinginan aku dalam hidup? Aku sering banget merasa seperti itu, apalagi aku dulu pernah mengalami saat-saat yang sangat berat ya, pada saat hubungan perkawinan aku buyar gitu kan, and it Hmm, didn't have hmm, apa ya, um, casual atau in the nicest way gitu. Jadi at that point banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan pasti kita merasakan kekecewaan, kayak kenapa sih Tuhan, kenapa sih hidup hmm. aku kayak. Tapi one thing yang aku belajar itu adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita sudah punya. Pada saat itu Oh, aku
punya anak-anakku dan anak-anakku tuh sehat, ya kan. Oke. Aku bisa makan setiap hari. Aku bersyukur dengan kesehatan. Aku masih bisa bekerja. Aku bersyukur pada saat itu aku diberikan keluarga. Keluarga mertuaku yang mendukung aku, keluargaku yang mendukung aku, dan teman-teman yang dekat-dekat juga mereka sangat mendukung aku. Jadi aku ngerasa, gimana ya? God's timing, jadi waktunya Tuhan, itu kita, dengan otak manusia kita nggak akan pernah memahaminya. Exactly. Iya kan? Karena Tuhan itu terlalu sempurna. Tuhan itu nggak bisa apa? You cannot define gitu. Tuhan sang pencipta everything in this world, the galaxy and what else gitu. We cannot understand waktunya dia kapan. Dan pada akhirnya, iya aku melewati masa-masa yang susah, tetapi itu membantu aku untuk menguatkan aku, kemudian membantu aku untuk lebih banyak bersyukur, lebih dekat sama Tuhan. Dan pada akhirnya aku mengerti bahwa sebenarnya Tuhan pengen aku belajar banyak hal pada saat itu. So I learned, dan at the end of the day, pada saat Tuhan ingin mengajarkan kita, ataupun pada saat Tuhan ingin memberikan blessing, ya kan, or what not, itu tergantung reaksi kita, ya kan. So how are you going to react to God? That's number one. Pada akhirnya ya aku belajar bener-bener tetap kurawa. Pada akhirnya aku untuk surrender dan berserah sama Tuhan. Dan aku percaya bahwa waktunya Tuhan pasti perfect, dan waktunya Tuhan pasti akan membuat segalanya jadi lebih baik pada akhirnya. Oke. Dibutuhkan tingkat kematangan dan iman tersendiri tuh ya, Kat ya, untuk bisa sampai di posisi itu tuh. Kita percaya sama God's timing dan juga rencana Tuhan. Karena kan kita kadang kan, kok nggak kejadian sih apa yang gue minta? Are you listening? Gitu. Iya nggak sih? Tuhan tuh ada nggak sih? Kadang ada, pengen ribet banget ya sebagai manusia. Boleh dibilang kita tuh ngeyel loh sebenarnya. Yes. Banget, iya benar, mereka tuh sangat amat baik. Mereka tuh apa ya? They're very mereka Katolik, and they're very spiritual, and they're the nicest people. Aku juga benar-benar syukur pada saat itu, dan sampai sekarang pun diberikan mertua seperti mereka ya. Karena belum tentu mertua lain akan react atau bereaksi seperti mereka. Dan pada akhirnya ya, I think we just have to kita harus melewati fase-fase itu, yaitu fase menerima, fase mendengarkan, ya kan, kemudian fase menjalankannya. And we need to do ada geng APD kita kayaknya lengkap di sini. Iya tuh ada Mbak Wanda, selamat pagi, happy Saturday. Ini geng APD kemarin ya, hebat-hebat kalian. You guys are amazing. Iya. Oke. Waktu itu kayaknya ini. Yes. Nah, aku juga kagum, Kat, dengan keterbukaan Kathy membagi pengalaman hidup Kathy yang itu dengan membagi struggle Kathy sebagai single mom, kehidupan rumah tangga. You are very open about it. Well, I hope that dengan aku jujur kepada orang-orang, dan aku tahu di luar sana banyak sekali wanita-wanita yang sudah menikah, banyak sekali juga single moms di luar sana yang kadang melewati masa-masa yang susah dan masa-masa yang sangat menantang. Dan aku sih benar-benar berharap dari cerita aku itu bisa membuat sebuah impact yang positif dan kan perspektif yang baik juga, bahwa you know, God is good. God is always good. Kita ngelewatin it's not gonna go on forever. Kan kita hidup tuh seperti musim-musim ya. Kita punya berbagai musim dalam hidup kita. We go through different, and that's life. That's just how it is. So we just have to pull through and make it through. Kayak sekarang lagi masa menantang pandemi, ya kan? Yeah, this is a season in our life that we just have to pull through. And kita sedang diuji, how do we see it, dengan perspektif seperti apa. Tapi aku yakin sih we're gonna make it through and well. Yes, I agree on that. Life is full of seasons, nothing is permanent gitu ya, Kat ya. Ada yang nanya lipstick, aku boleh ya kasih tahu? Boleh dong. Aku tuh udah nyimpen. I want to compliment you guys also because you guys have beautiful colors. Oh, thank you. Beautiful
colors. We work hard for it. Dan sekarang juga bisnis kan juga lagi diuji banget ya. So everything is online campaign dan kita benar-benar ya jualan online lebih banyak. So we're adapting ya. Kita sebagai manusia kita harus bisa beradaptasi. Nah, menyentuh bisnis, Kat, berapa banyak tim kamu yang terlibat untuk Sada Cosmetic by Cathy Sharon? Kita sekarang timnya we're quite solid sih sekarang. We have a communication team, itu ada 5 orang. We have a sales team, itu juga banyak kalau dihitung sama BA-nya, rame juga. Dan kita juga ada tim, rame, maybe about 30. We're about 30. So it's a big team, it's a big family. Kita keluarga Sada. Pada saat awal-awal pandemi kita tuh udah planning mau bikin event ini, acara ini, mau tour ke daerah, ya kan? Tiba-tiba one by one cancel, and we're like, oh my god, what's happening? Dan kita benar-benar diuji sih sebagai tim. Jadi kita meeting setiap hari, kita ngubek-ngubek gimana caranya. Akhirnya ya we did a campaign online bersama dengan produk-produk lokal yang lain. Jadi kita saling bahu-membahu. Kita membuat kampanye local support local. Jadi kita brand-brand lain kayak Nude, Aries, Cray, Lux Crime bersama dengan Sada by Cathy Sharon. Kita membuat online live IG. Kita juga buat giveaways. So bukan saatnya kita saling menjatuhkan ya antara brand. Tapi ini saatnya kita gandeng tangan, kita bersama-sama gimana caranya supaya we all make it through. Yes. What have you learned, Cathy, so far in business, in doing your brand? I've learned so much in business ya, karena aku besarnya di dunia entertainment ya, dimana sebenarnya semuanya kan udah jelas diurusin sama manajemen juga. Sedangkan di sini ya we have to run the ship. So I have an amazing team di Sada juga. My CFO is amazing. Shout out to Widi. We always we always can have fun. We always take things like a family. Dan kita nggak pernah terpuruk atau kayak down or whatnot. Kita pakainya okay, kita meeting, we have to make it through. What do we have to do? There's always a way out. Mungkin that team spirit harus selalu kita gali. Dan number one, communication. Jadi berapa kali seminggu we have to have meetings, we have to talk, we have to keep ourselves updated. Dan kita juga harus mengikuti the new normal. Kita nggak bisa kayak stay and do what we want. Nggak bisa. Bisnis tuh bergerak. Rada-rada kayak politik sih sebenarnya bisnis ya. Harus ada permainan sedikit gitu ya. Harus kreatif, harus. Yes. Ada pertanyaan menarik rupanya yang dikirimkan teman di kolom komentar. Gimana tips dari Cathy untuk membangun brand di tengah masa-masa seperti ini, Kat? Mungkin Cathy bisa share sedikit mengenai itu. Kalau tips dari aku sih, you have to keep communication open with your team dan benar-benar sekreatif mungkin nyari ide-ide yang out of the box. And also keep up with what's happening, mengikuti zaman. In a business, zamannya apa sekarang, ya kan? Market kita tuh sekarang kebutuhannya apa? That's what we to understand gitu. Soalnya kan kita di FMCG ya, so we need to really understand, the dynamics of the market and also banyak baca-baca dan saling mendukung sih. That's number one. Okay. I love it how you point out bahwa dalam bisnis tuh nggak selalu melulu mengenai kompetisi gitu ya. Ada kalanya kita harus saling gandeng, kita tuh bukan lawan. Ayo kita sama-sama saling membangun seperti yang Cathy lakukan, inisiasi yang Cathy lakukan. Justru di saat kayak gini tuh saling support gitu antar sesama brand lokal, yes? Yes, setuju banget. Okay. Tadi kan Cathy bilang membangun komunikasi dan juga tetap relatable dengan apa yang lagi disukai di luar sana. Apakah alasan itu juga yang bikin Cathy membuat konten-konten Instagram, TikTok yang so funny and entertaining? Itu sebenarnya bagaimana aku mencoba untuk entertain myself.
Karena apa ya? Aku tuh baru mulai main TikTok kan tuh sebelum sebelum kita PSBB. Jadi benar-benar mulai aktif dan pada saat kita di rumah ya kita banyak ngutak-ngatik handphone. Terus I'm not very good at taking pictures. I'm better at doing Really? videos. Shift and I really have fun. Maksudnya aku selalu bilang ke teman-teman aku, aduh, Bo, if you don't have TikTok, get TikTok. Kalaupun you wanna be apa ya, cuman ngelihat TikTok yang lain dan gak bikin konten, it's fine because it really entertains you. Ya kan kadang kita kalau jadi stres ya. So Iya, I'm iya, like, iya, iya. TikTok tuh bener-bener nggak usah mikir, you just watch it and then you can scroll whenever you want. And I just really love it. So that's what I do. Kalau aku tuh aku belum menemukan serunya TikTok because I'm a lousy dancer. So my niece keep asking me, "Come on dance with me in my TikTok." Aduh, I look like a grandma, try to dance. But Mm. ya pas awal-awal joget aku juga yang kayak wow Kathy where are your moves gitu you kok jadi kaku-kaku gini ya ada apa so it goes back to doing it and apa ya just training and doing it lama-lama sih jadi lentur kayaknya Uh. Video is your thing. TikTok is your thing. That's ya your groove, honey. That's your groove. That's your groove. I want to talk also about motherhood. Mhm. So, buat yang baru bergabung, in case you missed the conversation, Kathy is a single mom, correct? Yes, single mom, so proud to be that. Okay, proud to be a single mom. Menurut Kathy, apa tantangan terbesar menjadi single mom? Aduh, tantangan terbesar jadi single mom is just being a parent ya. Memang sih being single mom tuh mungkin agak sedikit lebih berat daripada kalau kita dalam sebuah keluarga dan punya partner ya. Hmm. But at the end of the day, aku selalu bilang kepada semua orang tua dan especially to single moms, don't be too hard on yourself. Jangan Ooh. cruel. You have to love yourself. Kita tuh sebagai orang tua kita berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk menjadi orang tua yang baik. Untuk menjadi orang tua yang perfect itu nggak mungkin, ya kan? Hmm. Jadi kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu lain, aku selalu mengingatkan diri aku, don't judge because you cannot Hmm. judge other parents, ya Hmm. kan? You cannot be too hard on yourself and judging yourself juga. You just have to take day by day. Sometimes there gonna be some hard days, ya kan? Yes. Gonna be easy. Sometimes pada saat kita mau mengajarkan sesuatu itu bakalan, aduh susah banget kayak oh my god what am I doing wrong gitu. Tapi it's fine, just take it day by day. Besok nanti ada hari lagi, kita coba lagi. Being a parent tuh there's no textbook. Bagaimana sih cara jadi orang tua yang baik? Ya kan? It's just udah jalanin aja and find the right chemistry between you and your kids and do Okay. what right. Okay. Find the perfect chemistry. No parents are a perfect parents. You need to find, balik lagi, your groove as a parent. Yes? Yes, that's super important. Ada Heidi. Hi Heidi. Hi Heidi. Aku juga pengen tahu karena you're so open about your personal life. How do you explain what's going on in your house, in your marriage life to your kids? I explain it the way it is, tapi dengan bahasa yang lebih simple. Because I think anak-anak tuh sebenarnya ya oke, mereka tuh anak-anak, tapi kecerdasan mereka juga melampaui apa yang kita pikirkan gitu sebenarnya. They're not, as lugu as you think. They understand and they're Okay. sharp. Okay. So sometimes when you're with your kids, you have to be able to kita juga nggak bisa berpura-pura depan anak kita karena it's work. You have to be honest, but do it in a simple language yang mereka bisa memahami. I think that's key. Okay, you have to be honest, tapi lakukan komunikasikan dengan bahasa yang mereka pahami gitu ya, Kat ya. And you have to be honest. Kalau kita salah as a parent dan mereka benar, kita nggak boleh nggak boleh malah diem terus gengsi kayak aduh kok dia membuat aku ngerasa bersalah ya. I always say sorry to kalau memang aku bersalah ya I'll say sorry. Being a parent you have to be fair. You have to be fair.
at the end of the day, they're not gonna be kids forever. They're gonna grow up and they're Mm. gonna remember everything. Yes, we need to be able to swallow our own ego and pride. If we make Oh a yeah, mistake, say sorry. yes. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. I hope it is not too soon for us to ask. Ada yang nanya, sebetulnya pasangan hidup yang didambakan, yang dianggap ideal untuk Cathy Sharon saat ini yang seperti apa katanya, Kat? Hmm, saat ini yang ideal buat aku sih pasti seseorang yang mature ya, mature. Kadang aku kalau mikir atau going back to the dating scene, single and ready, aku tuh suka ketakutan sendiri kayak, what? I have to? Back in the market, gitu ya. Oh, udah deh ngurus anak dulu ya. Kadang jadi lebih banyak ngurusin anak dan lebih banyak bekerja ya pada akhirnya. Dan I think tuh setelah kita juga udah melewati usia 35 tahun tuh kita jadi lebih picky nggak sih? Kayak we get so picky, and then kalau there's something that you don't like langsung malas gitu. Coret, Kayak coret, coret. Yes. udahlah gitu, just be friends aja, nggak perlu. Ya, I don't know, maybe I'm difficult juga ya, I don't know gitu. Cuman I feel like being a single mom, tugas pertama kita adalah mencari ayah yang baik untuk anak-anak gitu. He has to love the children first and foremost. Kita Okay. jadi memahami selfless love ya. Jadi kita nggak hanya memahami diri kita sendiri, kita lebih menaruh kepentingan anak-anak above all. Baru setelah itu, kalau bonus kita bisa mendapatkan partner seumur hidup, ya amin. Amin. Selfless love. Kan katanya kita harus belajar dari pengalaman apa yang sudah terjadi ya, Kat. Moving forward dari pelajaran kesalahan, kegagalan berumah tangga yang kemarin, apa yang paling what biggest lesson you can take away? Biggest lesson, I think, aku sih kalau hidup ya, I always say I have no regrets. Ya kan? Maksudnya kita juga, we cannot be hard on ourselves gitu. Kalau kita membuat sebuah kesalahan, ya udah, fine gitu. Tapi memang udah jalannya juga. Kita bereaksinya seperti itu dan things happen the way they happen gitu kan. And I think what's important is, we just have to accept ourselves and just, number one, terbuka untuk mengambil pelajaran dalam setiap situasi dan kondisi gitu. Are we open? Apakah kita membuka pikiran kita? Apakah kita membuka hati kita? Do we listen? Apa sih, what is God trying to say to you? What is the universe, trying to say to you gitu. Jadi we have to be open. Dan sometimes gue suka nge-quote ya. Gue suka bilang, number one, be still and know that He is God. Jadi udah, kita diam aja dan udah, kita nggak usah berusaha dengan tenaga kita nggak usah berusaha dengan pikiran kita, udah just be still, tenangin diri dulu, stop first, ya kan, and just know that He is God, and refleksi aja dulu. So I don't meditate, tapi gue tuh suka berdoa, and when pada saat aku berdoa tuh I have a conversation gitu, I try to have a conversation with God, but that's hubungan you. Yes. That's a very good quote. Be still and know that He is God. Okay, reflect back. What would you say to Cathy Sharon in the 20 years, to a younger version of yourself? I got so distracted with the comments. I would say, don't worry. Things karena kita selalu worry, kita selalu cemas, kita selalu kepikiran, kita selalu kayak, aduh gimana ya, dan kita selalu mencoba dengan kekuatan dan tenaga kita dan pikiran kita. We always try to look for a way out. We always try to do something based on our powers atau power. Padahal at the end of the day, sometimes it's not all about you. Okay. Iya kan? It's not about you. Ya udah, sometimes you just have to let it pass, don't worry, things will work out. And I think aku yang zaman dulu tuh penting banget ngedengerin kayak gitu.
Dan ingat, kalau tiba-tiba berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak pahami gitu ya, just dance with it. I don't understand. I don't understand. Ya kan? Okay, I also would like to touch a little about beauty. Karena aku sering dengar Kathy share ketika Kathy lagi membagi mengenai your cosmetic line, bahwa perempuan itu Kathy percaya memiliki keunikan masing-masing, ya kan? Enhance what you have. I believe Yes. you always say that, right? Yes, aku percaya bahwa setiap wanita itu sudah diciptakan dengan kecantikan tersendiri dan juga potensi tersendiri. Hmm. Semua wanita itu sudah dibekalin, udah pasti. Tergantung bagaimana kita menggalihnya. Okay. And aku sih bersyukur banget ya. Kalau aku ngeliat foto-foto aku zaman dulu, oh my God, I didn't know how to do makeup. Like, But you still look gorgeous. I was there. iya, tapi kayaknya dan kadang tuh emang ya netizen kita terlalu jujur gitu. Kadang tuh they're like, itu Cathy Sharon, kok beda ya? Kok lebih cantik sekarang ya? Aduh. Terus kayak iya juga ya. Zaman dulu kayak nggak ngerti cara makeup ya. So, aku selalu bilang sama teman-teman sesama wanita, kita tuh jangan terintimidasi sama makeup. Because Yes. itu it's supposed to be fun dan we have to practice it and kita harus menganggap makeup itu adalah sebuah senjata untuk percaya diri kita, untuk self love kita, rasa percaya diri kita, our self esteem gitu kan. Because when you put on makeup dan kita berkaca and we look at ourselves and we like ourselves, it's like it's self love dan kita bisa mengapresiasi diri kita. It's a mood booster, kita jadi lebih semangat. And I truly believe if you feel good, you will do good things and things will go smoothly. Yes, I am a very firm believer of that. I believe that if you look good, you'll feel good and you'll do good. Iya kan? Yes, yes. Aku pengen tahu, best feature. What is your best feature? My best feature, I like my eyes. Because I have really big eyes. Tapi my eyes tuh rada tricky gitu. Kalau misalnya salah makeup kelihatan sipit banget. So, apa ya? I always say kita kalau makeup, iya makeup artist juga dibutuhkan gitu kan. Karena mereka lebih profesional. Tapi at the end of the day, yang paling jago untuk daily ya, bukan untuk acara, tapi untuk daily, itu kita harus mengenali wajah kita. Jadi kita harus trik-trik yang apa sih yang harus kita lakukan, pakai eyeliner itu kayak yang gimana yang cocok, ataupun kalau pakai contour atau bronzer, or aku tuh tim highlight banget ya. I love highlight gitu, and I always put on yeah. Is that why you send me your highlight? I'm using it now. Oh ya, iya. Iya kan aku dikirimin Sada kamu highlighter. I remember. Oh, you're using it today. Yes. Kan? Jadi kadang ada tanya pakai skincare apa? Iya sih, skincare penting gitu. Tapi at the end of the day, diet yang sehat juga lebih penting. And kita harus mengenali wajah kita, where to apa ya, to put aksen-aksen atau highlight-highlight di tempat-tempat tertentu. I always say, don't put highlight all over your face. Don't put shimmer face. It's too much going on. Udah pakai aja di beberapa titik-titik. And then orang tuh pas ngeliat kayak, gila itu kok glowing banget ya. Padahal it's just highlight, baby. Oke. Sama seperti hidup ya. Kita harus meng-highlight apa yang kita suka juga dalam hidup. Aku ingin menutup kesempatan ngobrol brunch with Dave bersama Cathy Sharon kali ini. Live Instagram ini akan teman-teman dapat saksikan juga di kanal YouTube-nya Bazar. Kath, aku tuh selalu suka menulis jurnal Three Gratitude. Nah, hari ini aku mau tanya sama Cathy. Three Gratitude Cathy hari ini apa? Apa 3 hal yang terjadi dalam hidup di hari ini yang layak kita ucapkan syukur buat Cathy? Well, hari ini tuh is a bit tough ya, karena aku bangun keringetan, terus masuk angin. Aku habis kerokan hari ini. So, it's a tough day, but I have to be grateful. 1, my kids are healthy. Yes. 2, my helpers di rumah
ya kan, mbak-mbak aku di rumah. Thank God for them. Jadi mereka bisa bantuin Oh, aku. Thank God mereka juga bisa masakin aku bubur. So I'm very grateful for them. And then number three, apa ya? I'm just grateful that aku tuh masih bisa di rumah aja. Nggak terpaksa harus keluar rumah bekerja atau punya pekerjaan yang sangat menantang. Aku tuh bersyukur banget. Mungkin Tuhan juga ngerti aku ya. Mungkin aku nggak akan sekuat wanita-wanita lain yang memang harus bekerja di luar gitu. And I hmm. praise mereka luar biasa banget gitu. So I'm very grateful that I can be home with my children. Karena aku tahu di luar sana banyak juga ibu-ibu single moms, not single moms yang harus bekerja di rumah sakit dan mereka tidak bisa ketemu sama anak-anak mereka selama sebulan, 2 bulan. I can still stay at home and I'm grateful for that. Yes, mantap. Being at home at this time of pandemic is a privilege and a luxury. It's a blessing banget, yes. Kathy, semoga cepat pulih kesehatan dan kekuatannya dan dapat kembali menghibur kita dengan kejenakaannya di sosial media. Penggemar-penggemar kamu banyak banget. Kathy, thank you so much for doing this. We are sending you love and blessings. Sehat-sehat selalu ya sayang ya. Teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Have a beautiful weekend. Selamat Lebaran. Sunjau ah. Mwah. Bye.